Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Mumtazah Aziz dari kelas PGMIE semester 3 dengan NIM 203220174. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah studi fikih yang diampu oleh Bapak Frandi Argadinata. Dalam studi fikih di sini saya akan membahas mengenai bab ijtihad. Nah, kadang ke teman-teman, kita berdasarkan satu atau dua ayat saja bisa dengan mudahnya menyimpulkan suatu hukum. Ini halal, ini haram, ini sunnah, ataupun yang lain. Tapi hati-hati teman-teman, penarikan hukum syariat tertentu tidak sesimpel itu. Sering kita dengar ungkapan seperti ini juga. Ibu, kemarin saya habis ikut pengajian loh, dan ustadznya bagus banget, bicaranya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Namun teman-teman, di sini saya bisa mengatakan bahwa Al-Quran dan hadis itu sendiri bukanlah suatu hukum. Akan tetapi Al-Quran dan hadis merupakan sumber hukum, yang mana hal ini dilatar belakangi oleh bahasa Al-Quran yang penuh dengan perumpamaan. Jadi diperlukan adanya istimbatul hukmi. Nah, istimbatul hukmi ini apa? Istimbatul hukmi adalah penarikan suatu hukum melalui proses atau jalan yang bernama ijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad berasal dari kata ijtahada yajtahidu ijtihada, yang secara bahasa bisa diartikan sebagai upaya atau kemampuan. Sedangkan secara istilah, ijtihad menurut Imam Al-Ghazali yakni bazul mujtahid wus'ah fi talabil ilmi bi ahkamis syariah, yang artinya mengarahkan seorang mujtahid pada segala kemampuan dan upayanya untuk mendapatkan pengetahuan dan memutuskan suatu hukum syariat. Nah, di sini saya akan mencontohkan mengenai dalil sholat itu wajib. Dalil sholat itu wajib seperti kita ketahui yakni aqimis sholah wa itaiz zakah. Aqimis sholah di sini berarti dirikanlah sholat. Nah, dirikanlah sholat di sini belum menunjukkan bahwa sholat itu wajib. Kenapa? Dirikanlah saja ini hanya menyimpulkan bahwa kita harus melakukan sholat. Nah, belum jelas apakah itu harus sekali atau harus dilakukan, sangat harus dilakukan, atau boleh-boleh saja, atau berbagai hukum lainnya, wajib, sunnah, atau bagaimanapun. Nah, di sini di mana kata wajibnya hanya ada kata dirikanlah. Jadi apakah perintah ini sifatnya harus, kita belum tahu. Nah, disinilah fungsi dari ijtihad itu sendiri, sebagai sarana untuk mengungkapkan bahwa untuk menerjemahkan kata-kata umum ini ke suatu hal atau kata-kata yang lebih rinci dan bisa diambil hukumnya, begitu. Nah, tapi teman-teman, apakah teman-teman pernah bertanya-tanya mengenai ijtihad itu sendiri? Bagaimana sejarahnya? Apakah ijtihad ini memang disetujui oleh Rasulullah, begitu? Nah, dalam sebuah riwayat di sini saya akan memberitahu teman-teman bahwa dalam sebuah riwayat terkenal yakni tentang Mu'adz bin Jabal yang sangat disayangi oleh Rasulullah karena kemampuannya dalam fikih dan hukum Islam. Suatu saat Rasulullah berniat mengirimkan Mu'adz bin Jabal untuk menjabat sebagai gubernur di Yaman. Nah, sebelum berangkat, Rasulullah ini bertanya kepada Mu'adz, "Wahai Mu'adz, apa pedomanmu jika hendak memutuskan sesuatu?" Lalu Mu'adz pun menjawab, "Kitabullah atau Al-Quran." Lalu Rasulullah SAW bertanya kembali, "Lalu bagaimana jika tidak kau jumpai dalam kitabullah?" Lalu Mu'adz pun menjawab kembali, saya melihat dalam sunnah Rasulullah." Lalu Rasulullah bertanya kembali, "Bagaimana jika tidak kau temui dalam sunnah?" Mu'adz pun menjawab kembali, "Saya menggunakan pikiran saya untuk berijtihad." Kemudian wajah Rasulullah pun berseri-seri. Nah, di sini teman-teman dapat kita lihat dari hadis tersebut bahwa ijtihad itu sendiri sudah sangat disetujui oleh Rasulullah. Yang mana hal ini melahirkan 4 pilar hukum dalam Islam, yakni Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan atau ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.